Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Hari ini kita sudah mulai masuk ke dalam pembelajaran, yaitu tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup dengan subtema 1, Tumbuhan Sahabatku. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan dan mengisi peta pikiran yang disediakan, mengembangkan informasi dan ide pokok dalam bentuk tulisan, mengamati tanaman. Yang kedua, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. 3, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai belajar. Bacalah paragraf berikut dengan baik. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara tetangga. Bunga kembang sepatu. Nah, anak-anak pasti tahu ya bunga kembang sepatu bentuknya seperti apa yang terlihat pada gambar. Nah, bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna kalau di Malaysia dan Indonesia. Nah, di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional di Malaysia. Nah, perhatikan juga ada bunga Kamboja pada gambar. Bunga ini sering digunakan sebagai perlengkapan tari di Bali. Dor campak atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Nah, di negara tersebut, bunga ini itu digunakan sebagai dekorasi upacara keagamaan dan menyambut tamu. Nah, tugas 1, setelah anak-anak membaca paragraf tadi, setelah kalian membaca paragraf tersebut, silakan kalian tuliskan ide pokok pada tiap-tiap paragrafnya. Tahu ide pokok? Yaitu ide utama dalam setiap paragrafnya. Ada 3 paragraf. Nah, kalian masing-masing tuliskan ide pokok pada masing-masing paragraf. Paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf ketiga. Nah, ini dia proses perkembangbiakan generatif. Lihat, ada bunga, gambar bunga. Ini adalah bagian-bagian bunga. Ada mahkota, ada benang sari, ada kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dasar bunga, dan kelopak. Nah, silakan. Sekarang kalian lihat video tentang penyerbukan generatif. Halo teman-teman, kali ini kita akan mempelajari proses penyerbukan pada tumbuhan generatif. Oke teman-teman, di sini terdapat bagian-bagian bunga yang harus kita ketahui sebelum membahas penyerbukannya. Ini adalah tangkai bunga. Ini adalah dasar bunga. Ini adalah kelopak bunga. Ini adalah kepala putik. Ini adalah tangkai putik. Ini adalah benang sari. Ini adalah bakal buah. Ini adalah mahkota bunga. Oke teman-teman, sekarang kita mulai dengan penyerbukan yang dibantu oleh angin. Padi merupakan tumbuhan yang serbuk-sarinya mudah terbawa angin, maka seringkali proses penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, ini adalah padi yang belum memiliki buahnya, yaitu masih memiliki benang sari. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya terhempas, maka ada serbuk sari yang jatuh ke putik. Dan serbuk yang telah jatuh di putik akan turun ke ovarium. Setelah itu, beberapa waktu ke depan, benang sari dan penutupnya akan rontok.
Lalu tumbuhlah buah padi. Nah, begitulah proses penyerbukan pada padi oleh angin. Penyerbukan bunga oleh hewan. Yang pertama ada lebah, ada burung, dan kelelawar. Teman-teman, yang pertama kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan lebah. Bunga sepatu adalah salah satu bunga yang seringkali dikunjungi lebah. Lebah akan datang dan menghisap nektar bunga, sementara kakinya menginjak serbuk yang ada pada benang sari. Lebah suka berpindah posisi untuk mencari-cari nektar, sehingga kakinya yang telah menginjak serbuk sari akan mengenai putik bunga. Lalu serbuk sari akan menyerap ke dalam, hingga akhirnya serbuk sari akan bertemu dengan bakal buah. Proses berikutnya adalah bakal buah akan berubah menjadi biji. Setelah itu, mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Oh iya teman-teman, penyerbukan oleh serangga tidak hanya dilakukan oleh lebah, tapi bisa juga dengan kumbang, dengan kupu-kupu, dan juga semut. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan bunga oleh kelelawar. Salah satu bunga yang penyerbukannya sering dibantu oleh kelelawar adalah bunga durian. Sama seperti serangga, kelelawar mengkonsumsi nektar yang ada di bunga teman-teman. Ketika kelelawar menggerogoti bunga untuk mencari dan mengkonsumsi nektar, serbuk sari berhamburan. Maka, serbuk ada mengenai putik teman-teman, dan serbuk sari pun turun hingga ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah durian pun tumbuh. Saat ini, kita akan melihat penyerbukan yang dibantu oleh burung. Pada penyerbukan oleh burung, kita akan ambil contoh bunga dadap. Burung-burung kecil seringkali melakukan penyerbukan bunga. Contohnya adalah burung kolibri. Sama seperti jenis hewan lain, kolibri pun mengonsumsi nektar dari bunga. Saat kolibri mencari-cari nektar untuk dikonsumsi, maka serbuk sari terhambur. Dan ada serbuk sari yang turun ke putik. Lalu, serbuk sari menyerap sampai ke bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari rontok dan tumbuhlah buahnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan manusia. Nah, di sini kita akan melihat contoh penyerbukan dengan manusia pada bunga vanila. Kita membutuhkan kayu yang lancip untuk merobek bunga vanila. Pertama, kita harus mencari benang sari lalu robek mahkota hingga terlihat benang sari secara utuh. Lalu ambil serbuk sari dan tempelkan ke putik. Dan serbuk sari pun akan turun. Maka serbuk sari pun bertemu dengan bakal buah. Beberapa waktu kemudian, mahkota dan benang sari pun rontok dan buahnya pun tumbuh. Oke, sekarang kita memasuki penyerbukan bunga yang dibantu oleh air. Penyerbukan bunga oleh air bisa disebabkan oleh hujan dan cipratan air. Untuk penyerbukan oleh air ini, kita ambil contoh pada bunga seroja. Ketika ada air atau hujan yang mengenai benang sari hingga jatuh ke putik, maka terjadilah proses penyerbukan. Dan serbuk sari masuk ke dalam putik hingga ke bakal buah.
Beberapa waktu setengahnya, mahkota dan benang sari pun rontok, dan buah seroja pun tumbuh. Yang terakhir, kita membahas jenis-jenis penyerbukan. Jenis-jenis penyerbukan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Lalu, penyerbukan serumah, penyerbukan silang, lalu penyerbukan laskar atau berbeda jenis. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah kan mempelajari penyerbukan bunga? Sudah dilihat videonya? Nah, setelah itu ada tugas yang kedua. Tuliskan bagaimana proses penyerbukan bunga pada tumbuhan padi sampai menjadi buah. Materi selanjutnya, ayo masing-masing kita lihat, perhatikan gambar peta di bawah ini. Ada negara-negara di ASEAN, ada Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Nah, peta tersebut merupakan 10 negara yang tergabung dalam sebuah organisasi yang kita kenal bernama ASEAN. Sebuah organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara yang saling membutuhkan dalam berbagai bidang. Nah, perlu diketahui bahwa ASEAN ini didirikan tanggal 8 Agustus 1967 oleh negara yang diwakili oleh utusan tokoh-tokoh masing-masing negara. Dari Indonesia diwakili oleh Adam Malik, dari Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, dari Thailand ada Tanat Koman, dari Singapura ada S. Rajaratnam, dan dari Filipina ada Narcisco Ramos. Kemudian diikuti oleh 5 negara lainnya. Yang pertama Brunei Darussalam, Vietnam, Laos dan Myanmar, Kamboja yang bergabung pada tanggal dan tahun yang berbeda. Nah, tugasnya coba dibaca tentang negara Kamboja dan Myanmar. Tugasnya adalah tuliskan persamaan dan perbedaan dari dua negara ini. Anak-anak silahkan baca dulu paragrafnya tentang negara Kamboja dengan negara Myanmar. Kalau sudah selesai bacanya, nah kemudian kerjakan tugasnya. Tugasnya adalah menuliskan persamaan dan perbedaan dari dua negara ini, yaitu negara Kamboja dan negara Myanmar. Tugas ketiga, carilah persamaan pada dua negara yang terdapat pada teks tersebut. Materi hari ini selesai. Semoga semuanya bisa mengerjakan tugas dengan baik. Terima kasih.